adakah kesempatan tersisa? Masihkah pantas bagiku untuk hidup atas noda hitam yang kutorehkan pada lembaranku, atas luka yang kutaburkan selama perjalananku? Aku telah memasukinya, jurang terdalam dalam kehidupan. Penyesalan, aku terjebak. Bagaimana aku bisa keluar? Katakan, bagaimana aku bisa keluar? Ya Allah, pantaskah aku memperoleh ampunan-Mu? Tidak ada tempat yang mampu menyembunyikanku dari rasa malu. Wajah yang berumur dosa ini ingin memohon ampun padamu, ya Allah. Kusadari semua kesalahanku, kutengadahkan tanganku, aku pun bersujud kepadamu. Ya Allah, ampuni aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Baik, kita sudah mendengarkan puisi yang berjudul Ampuni Aku. Mari kita telaah satu persatu apa makna dibalik puisi tersebut. Puisi yang berjudul Ampuni Aku menceritakan tentang seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosa yang telah dia perbuat sebelumnya. Nah, jika kita melihat di bait yang pertama, adakah kesempatan tersisa, masihkah pantas bagiku untuk hidup? Nah, artinya terkadang kan orang yang sudah berbuat dosa saat ini bertobat, pasti mereka bertanya-tanya, apakah aku masih bisa bertobat? Apakah masih ada kesempatan? Nah, seperti itu. Kemudian, atas noda hitam yang kutorehkan pada lembaranku, atas luka yang kutaburkan selama perjalananku. Artinya, atas noda hitam itu menggambarkan dosa-dosa yang telah dia perbuat selama kehidupannya. Kemudian, atas luka yang kutaburkan selama perjalananku itu menggambarkan bahwa dia telah mungkin melukai hati seseorang. Ya, jadi dosanya itu berhubungan dengan manusia yang lain. Kemudian setelah orang yang telah menyadari kesalahannya, kemudian dia bertaubat, pasti mempunyai rasa penyesalan di dalam hatinya. Nah, penyesalan itu diibaratkan sebagai jurang terdalam dalam kehidupan. Pada bait yang kedua, telah memasukinya jurang terdalam dalam kehidupan, penyesalan. Kemudian, aku terjebak, bagaimana aku bisa keluar? Katakan, bagaimana aku bisa keluar? Jadi dia bertanya-tanya, dia sudah terjebak dalam penyesalan akan dosa-dosanya. Kemudian dia seperti meminta pertolongan, bagaimana sih agar aku bisa keluar dari penyesalan ini? Nah, seperti itu. Kemudian pada bait yang ketiga, ya Allah, pantaskah aku meroleh ampunan-Mu? Tidak ada tempat yang mampu menyembunyikanku dari rasa malu. Wajah yang berumur dosa ini ingin memohon ampun padamu, ya Allah. Artinya, setelah seseorang berbuat dosa dan ingin bertaubat dari dosanya, seperti pada bait yang pertama tadi, apakah dosa-dosa kita itu dapat dimaafkan? Seperti itu. Apakah Allah akan memberi ampunan? Seperti itu. Kemudian kita tidak bisa bersembunyi dari kesalahan-kesalahan kita. Nah, maksudnya tidak ada tempat yang menyembunyikanku dan rasa malu. Artinya mau kita pergi kemanapun, dimanapun, yang namanya dosa itu tidak dapat disembunyikan. Nah, setelah berbuat dosa kan timbul rasa malu. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan rasa malu atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dan
seseorang tersebut menyadari seseorang tersebut telah melakukan banyak dosa dan dia ingin memohon ampun kepada Allah. Kemudian di bait yang terakhir, saat seseorang sudah mulai menyadari kesalahannya, kusadari semua salah dan dosaku, kutengadahkan tanganku, aku pun bersujud padamu, ya Allah ampuni aku. Jadi seseorang tersebut sudah menyadari kesalahan-kesalahannya, dia ingin berdoa, bersujud dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni segala dosa-dosanya. Jadi kurang lebih seperti itu makna dari puisi yang berjudul Ampuni Aku. Jadi intinya puisi tersebut menceritakan tentang seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya. Saudaraku sekalian, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Pasti semua manusia pernah melakukan dosa. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Akan tetapi, sebaik-baiknya manusia adalah dia yang sering bertaubat. Jadi kita tidak perlu khawatir, walaupun kita telah berbuat banyak sekali dosa, akan tetapi pintu taubat masih terbuka selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pemurah, lagi Maha Penerima Taubat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala senang terhadap taubat dari hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku sekalian, sesungguhnya orang yang beriman bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa, akan tetapi orang yang apabila berbuat dosa dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya dan berjanji dia akan berhenti berbuat dosa dan kesalahan tersebut. Sesungguhnya apabila seorang manusia ingin berhenti melakukan dosa, hendaknya dia menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan itu tersebut. Dan apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan manusia, maka hendaklah dia meminta maaf kepada seseorang tersebut agar Allah juga dapat mengampuni segala dosa-dosanya. Apabila kita telah mengakui kelemahan kita di depan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan kebaikan serta amal yang sholih, insya Allah kebaikan-kebaikan kita tersebut dapat menghapus seluruh dosa-dosa kita. Banyak persoalan yang kadang terlintas tentang seseorang yang telah berbuat dosa. Pasti mereka bertanya-tanya, saya ingin bertaubat, tapi dosa saya sangat banyak sekali. Apakah Allah dapat mengampuni dosa saya? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Selagi kita masih diberi kesempatan, masih diberi umur yang panjang, masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka tidak ada halangan bagi kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bersungguh-sungguh dalam taubat kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita.
taubat yang diterima oleh Allah adalah taubatan nasuha. Artinya bertaubat yang memohon ampunan kepada Allah atas dosa yang telah diperbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sampai akhir hayat kita. Saudaraku sekalian, mari kita perbanyak bertaubat tatkala usai melakukan sebuah dosa. Karena sangat beruntung bagi orang-orang yang masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, karena mereka masih merasakan rasa penyesalan itu di dunia. Bayangkan bagaimana jika kita merasakan rasa penyesalan itu saat kita telah berada di akhirat kelak. Pintu taubat sudah ditutup, pintu pengampunan Allah sudah ditutup. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita dapat bertaubat. Oleh karena itu, selagi kita masih berada di dunia ini, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, hendaknya kita perbanyak bertaubat, perbanyak mengucap istighfar setelah berbuat hilaf dan dosa. Saudaraku sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya hanya dapat berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bentuk perbuatan maksiat. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mukmin dan kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.